Bayangkan sebuah tempat di mana menawarkan istri kepada seorang tamu untuk bermalam dianggap sebagai bentuk tertinggi dari keramahan dan penghormatan, bukan sebuah hal yang tabu. Sebuah tanah di mana sebuah freezer yang penuh daging rusak kutub jauh lebih berharga daripada 1 juta euro di rekening bank, dan tak seorang pun mau menukarnya dengan uang. Selamat datang di Chukotka, sudut paling jauh Rusia. Tempat Amerika terlihat di cakrawala dan dunia beradab terasa seperti terpisah oleh jarak bertahun-tahun cahaya dari kehidupan sehari-hari penduduknya. Di sini, Anda harus meminta izin dari Dinas Rahasia Rusia hanya untuk masuk, seolah-olah sedang dekati zona militer tersembunyi, di mana tak seorang pun bisa datang tanpa otorisasi khusus setelah pemeriksaan latar belakang yang panjang dan persetujuan resmi. Alam memberlakukan aturan mutlak, dan beruang kutub mengintip melalui jendela rumah seperti tetangga yang penasaran dan lapar, mencari makanan di antara rumah-rumah manusia di sekitarnya. Ini bukan dongeng eksotis untuk dokumenter berkilau. Inilah kenyataan sehari-hari ribuan orang yang hidup di tempat di mana dunia benar-benar berakhir dan kehampaan dimulai. Di Chukotka, kekayaan mineral bernilai miliaran dolar hidup berdampingan dengan kemiskinan ekstrem. Jika Anda ingin memahami arti sebenarnya hidup di ujung terjauh dunia berpenghuni, tempat Rusia berakhir dan kehampaan beku Arktik yang kejam dimulai, tekan suka dan berlangganan sekarang juga di sini hari ini. Perjalanan ini akan mengubah cara pandang Anda tentang apa artinya menjadi manusia di lingkungan yang bermusuhan dan tanpa ampun, yang tak pernah memaafkan kelemahan. Nomor 12. Gurun beku yang dihuni. Ketika pertama kali saya melihat peta Chukotka, saya hampir tidak percaya. Wilayahnya lebih besar dari Jerman, lebih luas dari seluruh Spanyol, namun hanya dihuni oleh 50.000 orang yang tersebar di seluruh daratan. Kepadatan penduduknya hanya 0,07 jiwa per kilometer persegi. Artinya untuk setiap satu orang terdapat sekitar 15 km persegi gurun beku yang kosong. Saya menempuh perjalanan sejauh 300 km dalam garis lurus tanpa bertemu satu makhluk hidup pun. Bahkan seekor hewan, hanya hamparan es putih tanpa akhir dan keheningan yang menekan. Untuk memahami isolasi ini, bayangkan mengemudi dari Milan ke Venesia melintasi kehampaan putih tanpa melihat satu rumah, satu pohon, atau satu rambu jalan pun. Hanya salju, es, angin yang bertiup hingga 100 km per jam, dan keheningan total yang sesekali terpecah oleh suara mesin yang berjuang melawan dingin. Inilah lanskap normal bagi mereka yang hidup di sini. Kekosongan sebagai rutinitas, kesendirian sebagai kondisi alami keberadaan manusia di sudut terpencil planet ini. Alam adalah satu-satunya tokoh utama sejati dan memberlakukan aturannya tanpa bisa digugat. Ketika badai salju datang, segalanya berhenti. Tak peduli Anda kaya atau miskin, dokter atau nelayan, orang Rusia atau orang asing, semua harus tetap di dalam rumah dan menunggu. Di sini, manusia tidak menguasai apapun. Mereka hanyalah tamu yang ditoleransi di tanah yang telah dikuasai es selama jutaan tahun sebelum manusia pernah ada. Nomor 11. Perbatasan yang bisa dilihat, tetapi tak bisa dilintasi. Chukotka berbatasan dengan dua samudra, Arktik yang membeku di utara dan Pasifik yang liar di timur. Wilayah ini dipisahkan dari Amerika Serikat oleh laut sejauh hanya 86 km. Saya berhenti di Tanjung Dezhnev, titik paling timur seluruh Eurasia, dan melihat Alaska, Amerika, di cakrawala. Terasa begitu dekat seolah bisa dicapai dengan berenang, namun sekaligus begitu jauh, seakan milik planet lain yang tak terjangkau. Kedekatan ekstrem ini menjadikan Chukotka sebagai salah satu wilayah perbatasan paling ketat pengawasannya di Rusia. Anda tidak bisa sekadar membeli tiket pesawat dan datang ke sini seperti ke Sisilia atau Sardinia. Izin khusus dari negara Rusia mutlak diperlukan. Izin ini dikeluarkan oleh Dinas Keamanan Federal Rusia, setara dengan badan intelijen dan memerlukan waktu berminggu-minggu serta pemeriksaan latar belakang yang sangat rinci. Bayangkan membutuhkan izin intelijen hanya untuk bepergian dari Lombardia ke Veneto. Inilah paradoks besar pertama Chukotka, kebebasan total bagi mereka yang tinggal di sini, dan kontrol penuh terhadap siapapun yang mencoba masuk. Ini adalah negara di dalam negara, tanah yang tidak ditaklukkan Rusia dengan kekerasan atau dibeli dari luar negeri, namun tetap dijaga dengan kontrol ketat demi alasan geopolitik yang jelas. Kedekatannya dengan Amerika menjadikan wilayah ini sangat vital bagi keamanan nasional Rusia. Nomor 10. Langit sebagai satu-satunya jalan. Satu-satunya jalur yang menghubungkan Chukotka dengan dunia beradab adalah langit. Bandara Anadyr, ibu kota wilayah ini, merupakan satu-satunya gerbang nyata. Tiket satu arah saya dari Moskow berharga 950 euro, lebih mahal daripada terbang ke Maladewa atau Karibia,
namun tetap berada dalam wilayah nasional Rusia. Namun, mencapai ibu kota hanyalah setengah dari tantangan. Bagaimana cara mencapai desa-desa lain yang tersebar? Jawabannya sederhana sekaligus mengerikan. Anda tidak bisa. Tidak ada jalan beraspal yang menghubungkan permukiman, tidak ada jalan raya, tidak ada rel kereta, bahkan tidak ada jalur permanen. Di musim panas, beberapa kapal kargo menyusuri sungai dan laut, membawa pasokan penting ke desa-desa terpencil yang jika tidak, akan mati kelaparan dan kedinginan. Selama 9 bulan sisanya dalam setahun, kehidupan sepenuhnya bergantung pada dua hal. Cuaca, yang bisa mengizinkan atau membatalkan penerbangan, dan kendaraan segala medan. Kendaraan ini berfungsi sekaligus sebagai ambulans, bus sekolah, mobil jenazah, truk pos, dan taksi. Mereka mengangkut makanan, obat-obatan, surat orang, peti mati, dan segala kebutuhan hidup. Saya menghabiskan 1 hari penuh hanya untuk menempuh jarak 150 km. Dan saya beruntung karena tidak ada badai salju mendadak yang menghentikan perjalanan. Di sini, jarak tidak diukur dalam kilometer, melainkan dalam jam perjalanan dan tangki solar. Bahan bakar adalah soal hidup dan mati. Nomor 9. Tetangga lebih berharga daripada hukum keterasingan yang keras dari dunia luar ini telah melahirkan aturan hidup yang benar-benar unik. Di sini, seorang tetangga yang tinggal 50 km jauhnya jauh lebih penting daripada hukum apapun. Karena besok, dialah satu-satunya orang yang mungkin mampu menyelamatkan nyawamu ketika kendaraan off-road milikmu mogok pada suhu minus 30 derajat di tengah wilayah tanpa siapapun. Ini bukan kisah romantis tentang kebaikan hati. Ini adalah kenyataan bertahan hidup yang nyata, yang membedakan antara hidup dan mati membeku di tundra. Seorang penduduk pernah bercerita kepada saya bahwa ketika sistem pemanas rumahnya rusak saat musim dingin kutub, dan teknisi terdekat berada 300 km jauhnya, tetangganya lah yang menyelamatkannya. Ketika istrinya mengalami persalinan dengan komplikasi dan rumah sakit tak bisa dijangkau karena badai, sang tetangga yang pernah bekerja sebagai bidan selama 30 tahun membantu istrinya bertahan hidup. Ketika persediaan makanan habis pada bulan Februari dan pesawat tidak terbang selama 3 minggu, sekali lagi tetangganya lah yang berbagi persediaan tanpa meminta imbalan apapun. Ketergantungan total satu sama lain ini telah menciptakan ikatan sosial yang sangat kuat, serta kode kehormatan tak tertulis yang dipatuhi semua orang di komunitas. Kamu tidak pernah menolak membantu orang yang membutuhkan. Kamu tidak pernah menutup pintu untuk pelancong yang sedang kesusahan. Kamu tidak pernah meninggalkan seorang kawan. Di sini, solidaritas bukan pelajaran moral yang diajarkan pada hari Minggu. Solidaritas adalah satu-satunya asuransi hidup yang benar-benar bekerja ketika semuanya gagal. Nomor 8. Emas di bawah kakimu yang tak bernilai apa-apa. Chukotka adalah peti harta karun alam yang luas. Emas, perak, tungsten, timah, dan merkuri tersimpan di bawah tanah dalam jumlah bernilai miliaran euro. Disinilah berdiri Cupol, salah satu cadangan emas terbesar di dunia, dengan kekayaan luar biasa yang benar-benar terkubur tepat di bawah kaki orang-orang yang hidup di atasnya. Pada masa Soviet, para tahanan Gulag dideportasi ke sini untuk menambang logam-logam ini, bekerja sampai mati demi menghasilkan mata uang keras untuk negara komunis. Kini, alih-alih para tahanan, para pekerja shift dengan gaji tinggi datang dari wilayah Rusia lainnya, bekerja dalam rotasi 3 bulan di tambang, dan memperoleh pendapatan yang sangat besar. Pekerjaannya kejam, kondisinya ekstrem, tetapi bayarannya begitu tinggi sehingga selalu ada daftar tunggu untuk bisa diterima. Pertambangan adalah mesin utama ekonomi. Namun disinilah letak paradoks yang paling mencolok. Saya bertanya kepada seorang penduduk setempat, apa arti kekayaan yang sesungguhnya baginya, dan ia tertawa ketika saya menunjukkan emas. Tanpa berkata apa-apa, ia membawa saya ke ruang bawah tanah yang dipahat di dalam tanah beku abadi, lalu membuka sebuah freezer industri raksasa yang penuh sesak dengan daging dan ikan. Inilah mata uang sejati Chukotka. Bukan rubel, bukan dolar, bukan mata uang kripto, melainkan kilogram-kilogram daging rusak kutub, puluhan bangkai anjing laut yang diambil dari es, dan harta paling berharga dari semuanya, mantak, kulit dan lemak paus Greenland, yang dianggap sebagai makanan dengan nilai tertinggi di tanah ini. Nomor 7. Mantak. Harta yang kamu makan, saya mencicipi mantak. Dan itu adalah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Sumber vitamin yang padat, kalori murni, dan nutrisi penting yang dibutuhkan untuk bertahan melewati malam kutub. Rasanya kuat seperti laut, teksturnya kenyal khas, dan nilai kalorinya sangat tinggi, memberikan energi seketika untuk melawan dingin yang bisa membunuh dalam hitungan jam.
Perburuan paus diatur dengan sangat ketat dan dibatasi untuk melindungi spesies yang terancam punah. Setiap komunitas pesisir hanya diizinkan berburu dalam jumlah tertentu. Saya menyaksikan apa yang terjadi ketika seekor paus berhasil ditangkap. Seluruh desa ikut ambil bagian sesuai aturan kuno yang rinci dan tepat, dan setiap keluarga menerima bagian berdasarkan jumlah anggota keluarganya. Tidak ada yang terbuang, daging, lemak, tulang, bahkan organ dalam, semuanya memiliki kegunaan yang jelas dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ruang bawah tanah beku yang penuh daging itu adalah asuransi hidup yang nyata. Itu melambangkan kemandirian dari negara Rusia dan dari pesawat kargo yang mungkin tidak datang selama berminggu-minggu. Itulah jaminan konkret bahwa sebuah keluarga akan bertahan melewati musim dingin, bahkan jika transportasi lumpuh selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan akibat cuaca buruk. Ketika sepotong roti sederhana berharga 5 euro dan apel segar bisa mencapai 25 euro per kilogram, kamu akan cepat memahami bahwa kemewahan sejati bukanlah ponsel pintar terbaru, melainkan mengambil daging yang kamu buru sendiri. Inilah kekayaan yang nyata dan bisa disentuh. Makanan yang mengenyangkan dan menyelamatkan nyawa. Nomor 6. Harga-harga yang membuat para jutawan menangis. Saya benar-benar terkejut dengan mahalnya makanan di Chukotka. Sebuah mentimun segar bisa berharga 3 atau 4 euro. Dibandingkan itu, Milan atau Zurich terasa murah. 1 kilogram tomat bisa mencapai 15 euro, dan 1 liter susu berharga 8 euro. Produk segar yang diterbangkan dengan pesawat kargo memiliki harga yang benar-benar terputus dari realitas normal, karena setiap 1 kilogram harus diangkut ribuan kilometer melalui udara. Buah-buahan eksotis berubah menjadi kemewahan bagi segelintir orang yang mampu membelinya. Pisang 10 euro per kilogram, jeruk 12 euro per kilogram, dan nanas 20 euro per buah. Bagi keluarga biasa, makan salad segar di musim dingin hampir mustahil. Biayanya setara dengan makan di restoran berbintang Michelin di ibu kota Eropa. Kebanyakan orang mengandalkan makanan yang tahan lama. Makanan kaleng, pasta, nasi, dan terutama daging hasil buruan sendiri yang tetap menjadi sumber gizi utama. Bahkan kebutuhan dasar pun mencapai harga yang absurd, membuat siapapun yang datang dari luar tercengang. Satu pak popok bayi bisa berharga 30 euro, pasta gigi 5 euro, sampo biasa 8 euro, tanpa diskon atau promosi. Pemerintah Rusia memberikan subsidi khusus untuk membantu menutup sebagian biaya yang tidak berkelanjutan ini. Tetapi kehidupan sehari-hari tetap sangat mahal bagi semua orang. Mereka yang bekerja di industri ekstraktif mendapat gaji tinggi justru karena alasan ini. Dibutuhkan uang dalam jumlah besar hanya untuk bertahan hidup di sini dengan tingkat martabat dan kenyamanan yang minimal. Nomor 5. Pernikahan kelompok yang menyelamatkan nyawa. Sekarang kita sampai pada hal yang sumber-sumber resmi lebih memilih diamkan karena malu. Sebuah kebiasaan kuno yang pemerintah Soviet dulu berusaha keras menghapusnya lewat propaganda yang disebut pernikahan kelompok atau lembaga Neftchimgin, yaitu pendamping bersama. Untuk memahaminya, kamu harus menyingkirkan semua yang kamu kira sudah kamu ketahui. Saya mendengarkan para tetua desa menjelaskan tradisi ini. Bayangkan, 300 tahun yang lalu, sebuah kamp kecil yang hanya berisi 20 orang dikelilingi ribuan kilometer gurun beku. Pergi meninggalkan tempat itu hampir pasti berarti mati karena kedinginan atau kelaparan di perjalanan. Selama beberapa generasi terisolasi total, semua orang akhirnya saling berkerabat. Masalah pertama adalah keterkurungan genetik. Pernikahan di dalam kelompok yang sangat kecil dan berkerabat seperti itu membuat kesehatan anak-anak berada dalam risiko serius. Masalah kedua bahkan lebih mendesak, bertahan hidup. Jika seorang pemburu tidak kembali dari tundra, keluarganya seketika kehilangan dukungan laki-laki. Tanpa bantuan yang nyata dan terus-menerus, sang janda dan anak-anaknya akan membeku atau kelaparan dalam hitungan bulan. Solusinya sama bijaknya sekaligus mengejutkan bagi pikiran modern. Beberapa pria dari keluarga berbeda membentuk perjanjian sakral dan menjadi saudara ritual. Perjanjian ini memberi setiap pria hak yang jelas untuk berhubungan dengan istri-istri dari saudara ritual lainnya. Ini bukan pengkhianatan, ini adalah sistem bertahan hidup. Nomor 4. Perjanjian yang menyatukan keluarga-keluarga. Seorang pemburu tua menjelaskan kepada saya bagaimana cara kerjanya. Menurut penelitian etnografer Merck, para pria sering kali tidak membutuhkan kata-kata untuk menyatakan niat seksual. Mereka hanya akan mengikuti perempuan yang mereka inginkan, menghentikannya dengan sebuah isyarat, dan jika ia tidak menolak secara aktif, semuanya terjadi secara alami saat itu juga di tempat itu. Bagi mata modern barat, ini mungkin terlihat liar atau tidak bermoral, tetapi dalam budaya-budaya jauh di utara,
kedekatan fisik, dan keintiman memiliki makna yang sangat berbeda dari milik kita. Persatuan silang seperti ini memasukkan darah genetik baru ke dalam kelompok, mencegah kerusakan yang disebabkan oleh perkawinan sedarah. Anak-anak yang lahir dari persatuan ini otomatis dianggap sebagai anak bersama dari semua saudara perjanjian. Mereka bukan anak haram atau rahasia yang harus disembunyikan. Sistem ini menciptakan ikatan sosial yang sangat kuat dan tak terputuskan. Para pria yang terlibat bukanlah pendamping sesaat, melainkan keluarga besar yang sesungguhnya. Jika salah satu meninggal saat berburu, yang lain secara moral wajib menanggung kebutuhan perempuan dan anak-anaknya seolah-olah mereka miliknya sendiri. Asuransi jiwa paling efektif bukan tertulis di kertas, melainkan terukir di hati. Ketika seorang saudara perjanjian yang sedang menjadi tamu memasuki yurt milik saudara lainnya dalam sebuah perjalanan, sang tuan rumah bisa menawarkan tempat di samping istrinya sendiri sebagai isyarat kepercayaan dan penghormatan tertinggi terhadap perjanjian kuno yang mengikat mereka selamanya. Itu bukan penghinaan terhadap perempuan, juga bukan eksploitasi seksual, melainkan pengakuan nyata bahwa ikatan tersebut bernilai lebih dari hidup itu sendiri di dunia yang keras dan penuh ancaman. Nomor 3. Keramah tamahan ekstrem yang mengusik Barat. Bagi kami orang Barat modern yang dibesarkan dengan cita-cita cinta eksklusif dan kesetiaan mutlak sebagai dasar pernikahan, praktik ini tampak tidak dapat diterima, bahkan menjijikan. Namun, kamu harus memahami konteks yang saya saksikan sendiri dengan mata kepala saya. Di Chukotka 300 tahun yang lalu, tidak ada polisi, rumah sakit, sistem asuransi, jaminan sosial negara, atau pensiun dalam bentuk apapun. Yang ada hanyalah kelompok dan perjanjian-perjanjian sakral antar keluarga. Ikatan-ikatan inilah yang secara harfiah menjadi satu-satunya kekuatan yang mencegah kepunahan total komunitas di lingkungan yang mematikan. Saat ini, kebiasaan ini hampir menghilang akibat modernisasi, kristenisasi paksa era Soviet, serta pengaruh budaya Rusia yang dominan di permukiman besar. Namun, di wilayah tundra yang paling terpencil dan terisolasi, tempat waktu seolah membeku, masih ada keluarga-keluarga lanjut usia yang dengan hati-hati menjaga tradisi ini sebagai bagian dari jati diri budaya mereka. Mereka tidak melakukannya untuk memancing kontroversi atau melanggar norma, melainkan karena tradisi ini mewakili kode kehormatan yang memungkinkan leluhur mereka bertahan hidup ketika segalanya gagal. Seorang tetua menatap mata saya dan berkata, "Kalian orang Barat tidak mengerti. Ini bukan seks, ini adalah keluarga besar, ini adalah kelangsungan garis keturunan. Ketika saudara perjanjianmu meninggal di tundra, anak-anaknya menjadi anak-anakmu, istrinya menjadi bagian dari keluargamu. Tidak ada yang pernah ditinggalkan, tidak pernah. Inilah makna sejati Neftkungen. Bukan nafsu, melainkan tanggung jawab total. Bukan pengkhianatan, melainkan aliansi suci yang bertahan menghadapi segalanya, bahkan kematian itu sendiri." Nomor 2. Makanan yang membuat orang luar merasa jijik. Kebiasaan kuliner masyarakat asli Chukotka sama mengejutkannya. Pertama kali saya melihat sup tradisional mereka disiapkan, saya terdiam tak bisa berkata-kata. Mereka tidak menyukai garam dalam jumlah seperti yang biasa kita gunakan, menganggap roti lembut itu aneh dan terlalu asam, serta lebih menyukai cita rasa kuat yang sangat berbeda dari selera kita. Hidangan favorit mereka adalah sup panas mengepul yang dibuat dari isi perut rusa kutub yang baru disembelih dan setengah tercerna, lumut dan lumut kerak yang dilunakkan oleh enzim pencernaan, yang dianggap sebagai hidangan istimewa, terutama di bulan-bulan musim dingin yang paling keras. Bagi mereka, makanan ini sepenuhnya masuk akal dan bernilai gizi tinggi, sesuatu yang akhirnya saya pahami. Rusa kutub menghabiskan musim panas dengan memakan lumut dan lumut kerak yang kaya vitamin serta nutrisi penting yang tidak dapat dicerna manusia dalam keadaan mentah. Perut rusa berfungsi sebagai fermentor alami, mengubah tumbuhan ini menjadi bahan setengah tercerna yang bergizi dan dapat dimanfaatkan oleh tubuh manusia. Mengonsumsi bubur ini berarti mendapatkan vitamin vital yang sama sekali tidak tersedia selama bulan-bulan panjang dan gelap ketika matahari tidak terbit selama berminggu-minggu. Makanan di Chukotka sepenuhnya dibentuk oleh alam yang ekstrem dan ketangguhan manusianya. Tidak ada ruang untuk rasa jijik berlebihan atau tren kuliner modern. Kamu memakan apa yang darat dan laut sediakan sesuai musim. Daging rusa kutub, anjing laut, walrus, ikan kering, lesak paus, maka joy banyeristai strand pejutelis valdigdia. Nomor 1. Penguasa sejati tanah ini. Untuk benar-benar memahami Chukotka, kamu harus melihat mereka yang sejak dahulu selalu berbagi tanah ini dengan manusia. Walrus raksasa dan beruang kutub. Bagi suku Cuci dan Inuit, walrus adalah segalanya.
daging untuk musim dingin, lemak untuk lampu minyak, garing taring untuk alat dan perdagangan, serta kulit tebal untuk perahu tradisional. Perburuan walrus adalah ritual kuno yang sangat berbahaya. Saya menyaksikan satu perburuan, dan jantung saya berdegup kencang. Seekor jantan dewasa bisa berbobot lebih dari 1 ton, dan dengan mudah membalikan perahu kecil hanya dengan satu tebasan taringnya yang tajam seperti pisau. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu gerakan keliru, satu harpun yang meleset dari titik vital, dan walrus yang terluka akan menyerang dengan kekuatan buta yang menghancurkan, menyeret para pemburu ke bawah air atau menghancurkan perahu. Setiap tahun, ada pemburu yang tewas dalam perburuan ini, namun komunitas tidak bisa meninggalkan sumber daya penting ini untuk bertahan hidup. Dan kemudian ada beruang kutub, penguasa sejati lintang-lintang ini. Ia tidak takut pada manusia, manusialah yang takut padanya. Di desa-desa, beruang mengintip melalui jendela. Aturan-aturan ini dipelajari sejak kecil. Jangan pernah keluar tanpa senjata, jangan pernah meninggalkan sisa makanan, jangan pernah berjalan sendirian di malam hari, dan gemerchap terstrege sekerwang. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.